Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siap untuk menerima berkat Tuhan pada sore hari ini? Siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama? Mari kita datang, kita serahkan hidup kita untuk beribadah kepadanya saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami kepadamu Tuhan, kami menyerahkan pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang beracara pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah kami satu demi satu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Ada pemulihan di dalam rumahmu, ada sukacita, ada kesembuhan, ada kelepasan Tuhan. Ada mujizat di dalam rumah Tuhan. Kami percaya saat Engkau hadir dan menjamah kami Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, yang akan memulihkan kehidupan setiap umat-Mu. Kami serahkan ibadah kami saat ini kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang siap untuk beribadah katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom. Shalom. Siap puji Tuhan, amin. Kita puji bersama-sama. Yes. Mari bertangan tangan bersama. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Bersorak
sore hari ini senada dengan surga. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama, come on. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Lebih semangat lagi memuji Tuhan, come on. Yes, biar puji-pujian kita senada dengan surga. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semuanya di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bertepuk tangan sama-sama, come on. Pam param pararam, pam param pararam, pam 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 pam param.
Haleluya. Yes. Haleluya. Biar hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan, yang kami puji, yang kami sembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang layak terima semua itu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami di tempat ini Tuhan layak terima semua itu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di hidup ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu hanya Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak. Engkaulah Tuhan yang layak. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang layak terima segala pujian, segala hormat.
Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu, dan memberikan firman-Mu dalam tangan-Mu, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama di tema yang baru, ya, A Teachable Spirit. Roh yang bisa diajar, ya, roh yang mau diajar. Katakan amin dulu saudara-saudara. Nah, saudara, tema ini sangat signifikan dengan tema besar yang kita tahu. Tema besar kita adalah Life in Character, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang mau diajar, ya, itu akan mudah sekali berubah. Maksudnya berubah menjadi baik. Ya, ketika orang mau diajar, orang mau belajar, orang mau diajar, itu akan mudah membuat, ya, karakternya itu akan berubah. Jadi tema di bulan ini sangat signifikan sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, judul dari sharing khotbah yang saya sampaikan hari ini adalah I will. Ya, I will. Apa yang Alkitab katakan? Orang yang mau diajar, maka dia akan mengatakan I will. Saya mau, ya. Saya ingin, inilah yang akan saya lakukan. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang tergolong orang yang mau diajar, saudara-saudara. Amin, saudara. Karena betul, saudara, ketika orang itu tidak bisa diajar, dia merasa dia paling benar sendiri, dia merasa, ya, bahwa enggak butuh lagi diajar, enggak butuh lagi, ya, diberikan nasihat, masukan dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, ya, ini karakternya susah untuk dibentuk, saudara-saudara. Susah. Ya, jadi hari ini kita belajar apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, ya, poin pertama saya berikan prinsip yang pertama, I will listen. Ya, saya mau mendengar, ya. Saya ingin mendengar. Di dalam Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai 5, saudara, 4b sampai 5, ayatnya mengatakan demikian, saudara. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi di poin ini, ayat ini menjadi penting, saudara. Ya, ayatnya mengatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ingin katakan kepada saudara, orang yang mau diajar, ya, orang yang mau diajar, pasti orang ini mau mendengar. Ya, kenapa? Karena kita tahu, saudara, telinga merupakan pintu pertama untuk menentukan sebuah pengajaran atau ajaran atau nilai agar dapat diterima dalam kehidupan seseorang. Jadi ada pintu masuk di dalam kehidupan kita, ya. Ada dua pintu masuk, mata dan telinga. Tentunya kalau mata itu untuk melihat, saudara-saudara. Tapi kalau telinga itu untuk mendengar. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, bagus sekali saudara, tadi ayatnya mengatakan, ya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, ya, seperti seorang murid. Tuhan mau supaya kita belajar itu seperti seorang murid. Kalau saudara hari ini datang ke tempat ini, sebetulnya kita sedang belajar bersama-sama, saudara. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya menyadari, saudara, saya pun yang menyampaikan firman Tuhan, tentunya saya sudah mendapatkan dahulu nih apa yang saya sampaikan.
Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kita ini orang-orang yang belum sempurna. Orang-orang yang masih punya salah. Sebagai siapapun saudara, hari ini sebagai suami masih bisa punya salah. Suami-suami, setuju? Ya. Istri masih bisa punya salah, setuju? Ya. Agak sepi saudara-saudara ya. Kayaknya enggak rela kalau disebut bersalah gitu saudara ya. Saudara, kita ini masih bisa punya salah. Bahkan yang disebut sebagai pendeta itu masih bisa punya salah. Tapi ada hal yang penting, saudara-saudara, yang harus dimiliki orang-orang yang demikian. Kalau suami menyadari bahwa dia belum sempurna dan butuh sekali diajar, butuh sekali pengajaran, saudara, maka ayat ini menjadi ayat yang penting buat kita, bahwa Tuhan mau supaya kita itu mempertajam pendengaran kita dan mendengar seperti seorang murid. Seorang murid itu akan mendengarkan, akan mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Saudara, hari ini anak-anak Tuhan mengatakan bahwa saya punya guru yang agung, yaitu Tuhan. Setuju saudara? Tapi Tuhan gak kelihatan saudara-saudara. Tuhan itu di surga sana. Lalu bagaimana caranya saudara kalau kita belajar seperti seorang murid dan kemudian mendengar? Tentunya itulah sebabnya kitab ini itu ditinggalkan kepada kita saudara. Supaya apa? Supaya kita itu belajar untuk mendengar dari kebenaran ini saudara. Katakan amin saudara. Kenapa saya katakan bahwa kita harus belajar dari sini? Kita harus percaya sebagai orang percaya, ya. Kita harus percaya bahwa Alkitab ini menjadi kebenaran tertinggi, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Artinya kalau ada kebenaran dan kemudian kebenaran itu bertentangan, ada orang sebut sebagai kebenaran lalu bertentangan dengan ini, saudara harus pilih ini sebagai kebenarannya, saudara. Amin? Betul, saudara? Kalau kebenarannya mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Lalu ada kebenaran di sana mengatakan, wes toh, kalau istrimu itu dablek, ya kan? 3 kali diomongin dablek, golek liyane. Nah, ada kebenaran itu enggak di sana, saudara? Ada, saudara. Saudara pilih yang mana? Pilih yang tadi, yang golek liyane, apa tetap firman Tuhan ini, saudara? Ah, masa? Yakin, saudara? Yakin? Oh ya, oke. Firman Tuhan bilang bahwa, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi di sana, di luar sana ada yang mengatakan, itu kalau suamimu baik. Tapi kalau suamimu enggak baik, golek liyane. Saudara pilih yang mana, saudara? Oh, masa? Yakin, saudara? Oh, oke. Baik, saudara-saudara. Semoga suami-suami dengar ya. Ya, tapi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, inilah perkataan Tuhan yang saya maksudkan, yang akan memberikan pengajaran-pengajaran kepada saudara. Tentang prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita harus punya telinga sebagai seorang murid. Artinya saudara harus menyediakan telinga saudara. Tuhan Allah telah membuka telingaku, saudara. Karena ya kita mengambil keputusan untuk memberikan telinga kepada Tuhan, untuk mempertajam, saudara ya, pendengaran kita, maka Tuhan akan terus membuka telinga kita, saudara. Kebenaran-kebenaran itu akan masuk. Ajaran-ajaran yang Tuhan mau itu masuk dalam hidup kita, saudara.
mendengar itu membutuhkan sikap kerendahan hati. Orang yang mau diajar itu orang yang rendah hati, saudara. Percaya, saudara? Ya, karena ada orang-orang yang nggak mau diajar. Betul, saudara. Ya, ada orang Kristen yang sudah sok paling hebat sendiri, ya, sudah nggak butuh diajar. Saya mengamati itu, saudara, dalam pengalaman saya melayani. Ternyata saya menemukan orang-orang begini. Ada suami-suami yang kalau diajarin, ya, diajar itu dasarnya firman. Saya tidak mengajari berdasarkan kalau saya sedang memberikan nasihat, itu dasarnya bukan pikiran saya, bukan, saudara. Tapi saya memberikan nasihat berdasarkan firman Tuhan. Tapi ada tuh orang-orang, ini bukan di IFCF Living Water ya, jangan salah ya. Suami-suami dan istri-istri di luar sana, kalau diajarin tuh, waduh nggak mau, saudara. Mereka merasa udah paling benar sendiri, soalnya pastor nggak ngerti masalahku. Betapa suamiku itu menyakiti aku. Suami bilang, pastor nggak ngerti betapa istriku itu sudah menyakiti aku. Memang gua harus ngerti loh, saudara. Enggak, saudara. Itu urusanmu mau percaya firman sebagai kebenaran atau tidak. Masih untung kalau engkau ada yang memberikan nasihat. Berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Katakan amin, saudara. Kalau saudara punya kerendahan hati, saudara membuka telinga, ya, saudara rendah hati, mau diajar, saudara. Enggak peduli sepintar apa saudara, enggak peduli sehebat apa saudara. Saudara harus tetap punya kerendahan hati untuk mau diajar. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara punya kerendahan hati, mau diajar, maka setiap pengajaran yang saudara dapatkan, itu akan merubah hidup kita semuanya, saudara. Menjadi lebih baik. Nah, dalam ayat 4 dikatakan setiap pagi sebagai seorang murid kita perlu untuk terus, ya, mengkalibrasi, istilah saya, saudara, ya. Apa yang Tuhan ingin kita dengar dan tahu. Saudara, karena saya percaya bahwa setiap hari kita butuh arahan. Saya tidak tahu kalau saudara, ya, di sini dikatakan setiap pagi itu artinya apa? Setiap pagi itu kita butuh arahan. Hari ini saya ini akan melakukan apa? Hari ini saya harus melakukan apa? Saudara, ya, bagaimana nanti kalau saya melakukan ini? Apa yang terjadi? Ya, itu sebabnya setiap pagi, ya, tadi Alkitab mengatakan kita harus mendengar suara Tuhan untuk apa? Untuk menjadi arahan buat kita. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi situasi yang bagaimanapun kita itu tetap bisa ngambil keputusan dengan benar, saudara. Kenapa? Karena kita butuh arahan. Kalau misalnya saudara hanya arahannya hari Minggu saja, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, arahannya dari mana, saudara? Kalau kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau engkau tahu, apa yang Tuhan mau engkau mengerti, saudara. Ya, itu sebabnya tadi ayatnya menarik, setiap pagi, ya, Tuhan itu mempertajam telingaku. Ya, kalau sudah terbiasa, maka gampang sekali, saudara, untuk mendengar suara Tuhan. Ya, saudara. Nah, saya sering memberikan satu gambaran domba itu, saudara, itu bisa mengenal suara gembalanya itu dengan baik. Walaupun dalam kondisi atau situasi yang mungkin bising, ramai, tapi kalau gembalanya memanggil, saudara, ya, domba-dombanya, itu domba itu ngerti. Domba itu tahu, ini suara gembala itu tahu, saudara. Saya tahu, saudara, bahwa dunia ini bising. Banyak sekali suara-suara. Suara-suara itu bisa mengganggu saudara. Suara-suara itu juga bisa membuat saudara itu, ya, hidupmu itu tidak bertumbuh. Ya, justru sebaliknya karakter kita itu akan terbawa oleh dunia ini, saudara. Karena Alkitab mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun ada suara-suara itu, tapi kalau kita terbiasa untuk mendengar, wah, kalau suara gembala itu suaranya jelas, saudara. Ya, saudara tahu, oh, ini suara gembala, aku harus taat, aku harus ikuti. Itulah yang kedua, saudara, yang saya mau katakan. Namanya, prinsipnya adalah I will follow. Ya, ayatnya mengatakan begini, yang pertama I will listen, yang kedua I will follow. Bukan hanya mendengar, tapi taati, mengikuti, saudara. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Ya, aku tidak memberontak itu artinya apa? Artinya kita itu mau dengan apa yang Tuhan ajarkan itu kita mau, saudara. Ya, tidak berpaling ke belakang. Artinya, saudara,
Tidak berpaling ke belakang itu artinya kita ya, tidak menolak, begitu saudara. Apa yang diajarkan kepada saudara. Tidak memberontak, taat. Diawali dari mendengar. Kalau sudah mendengar, lalu taati apa yang kita dengar, saudara. Amin, saudara. Tidak memberontak. Ya. Tidak berpaling ke belakang. Seorang yang memiliki teachable spirit, ya, roh yang bisa diajar. Orang-orang seperti itu orang-orang yang gampang sekali untuk belajar taat, saudara. Tantangannya kan di sini sebetulnya, saudara. Ketika kita mendengar firman, lalu kita ini ya harus memilih, ya, taat atau tidak, memberontak atau tidak, ya, berpaling atau tidak. Jadi pilihannya di situ, saudara. Tantangannya di sini. Nah, saudara, seorang murid seharusnya memiliki sikap untuk mengikuti dengan baik apa yang diajarkan dan apa yang dihidupi oleh gurunya. Kita dipanggil untuk meniru Kristus, termasuk juga cara kita berbicara dengan orang lain. Karena nanti berikutnya, ya, yang pertama I will listen, kemudian I will follow, yang berikutnya I will speak. Speak itu bukan hanya ngomong dari perkataan kita, tapi ngomong dari hidup kita. Nanti akan kita lihat ya saudara ya. Tapi di sini saudara, Tuhan mau supaya kita itu meniru apa yang Kristus lakukan, saudara-saudara. Ya, saya sering menyampaikan ini saudara beberapa kali berkaitan dengan seorang tokoh yang luar biasa namanya Mahatma Gandhi, saudara. Dia mengatakan, aku ini suka sekali Yesusmu, ya, tapi aku nggak suka kelakuanmu. Karena orang-orang Kristen waktu itu di zaman Mahatma Gandhi, saudara, justru tidak mencerminkan karakter Kristus. Itu sebabnya, ya, dia seharusnya tokoh yang sangat mengagumi Kristus. Kristus ini, ya, menurut dia luar biasa, karakternya luar biasa, apalagi khotbah di bukitnya, saudara, yang Yesus sampaikan. Ya, khotbah di bukit itu luar biasa, saudara. Itu nilai-nilainya tinggi sekali, ya, value-nya itu tinggi sekali, saudara. Dan Mahatma Gandhi mengagumi itu, ya, tapi hanya sekedar mengagumi akhirnya. Karena apa? Karena kelakuan orang Kristen, saudara, pada waktu itu yang mengecewakan hatinya, tidak ada kasih, ya. Kenapa? Karena kalau kita, ya, mendengar sebagai seorang murid ada kebenaran yang disampaikan. Tadi saya sudah menyinggung masalah kasih saja, saudara, ya. Kasihilah sesamamu, kasihilah, saudara, kasihilah sesamamu. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk meniru seperti Kristus, ya. Saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan hari ini, saudara. Sikap hati seorang murid, saudara, ya, orang yang punya roh yang bisa diajar, yang mau diajar, yang gampang diajar, maka inilah yang akan dilakukan. Orang itu akan mau mendengar nasihat ajaran Tuhan. Di sini saya mau katakan, kalau saudara dinasehati, jangan saudara merasa bahwa enggak perlu nasihat lagi, saudara. Apalagi posisi kita lagi salah, saudara. Kita terima. Saya mau diajar, ya. Dengar ajaran Tuhan. Lalu bukan hanya mendengar saja, saudara, tapi taat, ikuti. Ikuti apa yang diajarkan kepada kita. Dan juga orang yang punya teachable spirit, dia mau, atau bahkan ini saya katakan hasilnya, saudara, dia akan memperkatakan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi Alkitab mengatakan, yang membuat orang yang letih lesu jadi bersemangat kembali, saudara. Orang akan diberkati melalui perkataan kita. Dan saya berdoa, saudara di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang punya a
teachable spirit, saudara. Orang yang mau diajar, orang yang gampang diajar. Tadi saya mengatakan, ya saudara, syaratnya adalah saudara mau rendah hati. Kalau saudara bisa merendahkan hati saudara, saudara tidak merasa paling hebat sendiri, paling pinter sendiri, paling tahu saudara, tapi saudara belajar. Saudara, kita belajar itu bukan hanya dari orang yang lebih pintar dari kita, saudara. Belajar itu juga dari orang-orang bahkan yang mungkin tidak masuk hitungan bagi kita. Belajar dari anak-anak kita, belajar dari siapapun. Kalau ada kita sebagai seorang pemimpin, mungkin belajar dari bawahan kita, karyawan kita. Belajar, ya. Orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang gampang sekali karakternya itu akan diubahkan gitu saudara. Jadi ini tema besar kita, Alive in Character ini, itu akan terjadi. Istri-istri, milikilah a teachable spirit. Suami-suami, milikilah a teachable spirit. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita, karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan mau supaya hidup saudara diubahkan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apa yang ada di tangan kita adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan berkata demikian,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita? Tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya ketika kita menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan ini, dengan iman kita nyatakan kepada Tuhan, aku percaya bahkan penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Bukan saja penyakit jasmani, tetapi penyakit-penyakit rohani juga dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan. Dan kami akan makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita menghargai darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita adalah anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus. Ini adalah darah perjanjian. Bahkan disebut sebagai meterai dari perjanjian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau darahnya saja dicurahkan buat kita, apakah yang lainnya? Setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan itu dimeteraikan oleh darahnya. Tuhan, itu sebabnya kami akan menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami akan menikmatinya dengan ucapan syukur. Dan kami akan minum bersama-sama. Jemaat Tuhan katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dan kami berkatakan berkat Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Membuat kami menjadi orang-orang percaya yang lebih lagi Tuhan. Bersemangat mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ketika kami mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Tidak ada henti-hentinya. Kami mengucap syukur. Dan kami terus ingin memperkatakan ya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Cukup bagi kami Tuhan. Cukup bagi kami. Itu sebabnya kami mau berikan hidup kami. Untuk kami bisa melayani Tuhan. Mempersembahkan hidup kami. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur dan mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang mau diajar dan gampang diajar, katakan bersama-sama amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.